Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dibahas, karena tujuan penyaliban itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Tujuan penyaliban agar Yesus mati. Tujuan Yesus mati agar dia bangkit. Tujuan dia bangkit agar dia menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda mengakui penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu sama dengan Anda mengakui dia adalah manusia yang mati yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalau Anda sudah mengakui dia itu adalah utusan, maka batal penyaliban. Harus. Karena kalau Anda masih mengimani penyaliban, berarti dia adalah utusan yang mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba Anda teliti lagi Roma 14 nomor 9. Lalu bagaimana kemudian Anda bisa meloloskan iman Anda kepada iman yang benar? Penyaliban itu tetap ada. Penyaliban ini ada. Tetapi yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, bukan orang yang suci itu, bukan orang yang benar itu, bukan yang jalan menuju kepada Allah itu yang mereka salibkan. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, kalau Anda beriman bahwa dia adalah rasul, mau tidak mau Anda harus beriman bahwa dia itu disucikan oleh Allah, diangkat ke langit supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Tapi kalau Anda masih beriman bahwa itu disalib, berarti Anda sama halnya menuhankan Yesus, meskipun Anda menolaknya. Kenapa? Karena menurut Paulus, Yesus mati disalib itu supaya bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, itu adanya seperti itu yang pertama. Yang kedua, menurut data yang ada di dalam Bible, yang disalib itu bukanlah Yesus, bukanlah orang yang lahir tanpa ayah. Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 13. Sekarang permasalahannya, Yesus ini terkutuk kagak? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dituduh terkutuk? Daftar kutukan-kutukan Tuhan Anda bisa baca di dalam Ulangan 27. Nah, di antara rentetan terkutulah itu Yesus duduk di data nomor berapa? Terkutuk karena mencuri, terkutuk karena pelit terhadap orang miskin, terkutuk karena makan uang pak yatim piatu, terkutuk karena makan suap, terkutuk karena memperkosa istri ayahnya atau apa? Tanya di situ. Lihat di sana di Ulangan 27. Ada enggak Yesus masuk dalamnya? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya yang perlu dipecahkan di sini utamanya saudara, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikatakan tersangka, di mana hukumannya selevel dengan hukuman mati, dan dia termasuk orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda temukan di sana, silakan. Nah, itu kira-kira itu penjelasannya ya Bro Sagala ya. Ya, makasih Bang Juma. Siap. Jadi intinya itu kan Yesua Amasya ini kan orang baik loh, orang soleh. Masa dia yang dikutuk di tiang salib? Shalom. Gak masuk akal tuh gitu ya. Assalamualaikum. Fair, ini topiknya fair. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Dengerin dulu. Topiknya fair, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Jangan kemana-mana, itu aja dulu, silakan. Yesus yang disalib itu, 4 Injil mengatakan Yesus disalib, kemudian muncul Al-Quranmu mengatakan Yesus diserupakan. Itu bohong, brother. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk?
dia tidak melakukan dosa, tetapi Berarti bukan dia. terkutuk oleh karena dosa manusia. Berarti bukan dia. Dia berarti bukan terkutuk dia. oleh karena dosa. Oh, saya. tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Oh, itu Orang yang Anda. Itu disalib Anda. itu, dengarkan Anda saya. tidak paham Dengarkan Alkitab saya, pada- dengarkan saya dulu baru Anda bantah. Orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Orang yang digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan. Dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Saya tidak mau dengarkan catatan wartawan lepas, saya tidak mau tahu. Sekarang permasalahannya, Coba tunjukkan. orang yang digantung salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda baca. Tidak bisa buktikan, saya akan buktikan. Karena Anda cuma ngutip-ngutip ukuran Itu kamu cuma ini ngutip. kamu ngomong terus sendiri lah, nggak dengar pernyataan pertanyaannya. Kamu ngoceh sendiri gitu loh. Dengarkan dulu baru kau tanggapi. Biar nyambung gitu loh. Kamu kok nggak ada perubahan sih dari dulu? Ya, di 4 Injil mengatakan Yesus Itu disalib, ada Injilmu itu surat saksi-saksinya. kabar robek. Saya tidak peduli dengan itu. Tidak Kenapa peduli Anda saya dengan surat kabar robekmu itu. Kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda percaya ya? Dengarkan, Kalau dengarkan. Dengarkan, itu betul itu. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Kalau Tuhan. itu Anda percaya, Tapi tapi kalau kalau mengenai penyaliban, nabi kami itu manusia suci. Nabi kami itu manusia suci. Kenapa Anda yang golongan iblis tidak akan mampu menyalib dia. Yesus Nah, sekarang disalib. permasalahannya, diam dulu. Sekarang permasalahannya, Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Saya sudah jawab. Dia disalib oleh karena dosa manusia. Sebelum dia disalib dia sudah. Bukan, aduh pertanyaannya nggak gitu, Per. Saya ulang pertanyaannya ya. Apa dosanya Yesus? Oi, apa dosanya Yesus sehingga dia dihukum terkutuk? Saya sudah katakan dia terkutuk bukan oleh karena dosanya, tapi oleh karena dosa manusia. Berarti penyaliban Yesus ini penyaliban ilegal. Ayo. Bukan kata firman Tuhan itu. Dengar. dosa Berarti manusia. penyaliban terhadap Yesus ini adalah penyaliban ilegal, tidak berdasarkan hukum Tuhan. Dia disalib oleh karena menanggung dosa manusia. Nenek Itu sudah Ukiper, tercatat. saya tidak tahu itu, saya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu itu paganisme yang muncul belakangan. Yang saya tanya, dengar. Al-Quranmu yang Dengarkan saya, wahai pengikut pembinasa keji, dengarkan. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 adalah kutipan yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Ini dia kutip dari Ulangan 21. Maka kita harus kembali kepada Ulangan 21 itu. Maka muncul pertanyaan, dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab, jangan kau bawa-bawa dosamu, Kuclo. Dia tidak melakukan Jangan kau bawa dosamu. Saya tidak Dia tanya tidak dosamu. Saya tidak tanya dosa ibumu. Saya tidak tanya dosa kakekmu. Yang saya tanya dosanya Yesus. Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia dia adalah Dia nggak denger ini, banyak ngomong dia ngomong juga. apa ini? Turunin aja. Kau itu, Itu dia suci, brother. saya tanya samamu, penyaliban di tengah-tengah Bani Israel itu terjadi dikarenakan orang itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, bukan dihukum karena nanggung dosa orang lain.
Coba sekali-kali diskusi dengan saya, kau itu sudah tua. Sekali-kali itu kau nampakkan kehebatanmu di depan orang-orang Kristen Indonesia, bahwa kau itu layak mewakili mereka. Ini dalil Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Suka bohong, maka siapa mau percaya Anda? Sedangkan Sekarang saya tanya samamu, Paulus mengutip sama dari mana? dengan, Ada tertulis. sama dengan bodoh. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana yang dimaksud oleh Paulus itu? Di mana? Tertulis di mana? Bagaimana Anda selalu membohongi? Apa yang saya bohongi? Saya bohong apa? Iya itu. Saya bohong apa? Saya mengutip dari apa yang Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Pertanyaan saya, itu tertulis di mana? Anda itu suka bohong. Nah, udah turunin aja ini. Diajak diskusi baik-baik. Kan jelas dalilnya, sebab ada tertulis. Kalau dikatakan sebab ada tertulis, tertulis di mana? Jujur akui, oh tertulisnya di Ulangan. Nah, di Ulangan sana, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, di situ terang dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa, sepadan dengan hukuman mati. Nah, berarti kalau Yesus yang disalib, Yesus harus kau buktikan memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan, apakah dia curi keledai? Apakah dia memperkosa? Apakah dia bunuh ayahnya sendiri? Atau dia memperkosa ibunya? Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Alamak, ini oten-oten tidak ada yang sehat otaknya. Jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang lain. Mereka berharap ada yang bisa menumbangkan argumentasi para apologet Islam. Begitu Anda naik, mereka perbaiki tempat duduknya, mereka ambil rokok, mereka buat kopi. Ini seru ini. Pasti Bang Suma ini dan teman-temannya ini takluk ini. Karena yang naik ini orang hebat. Coba kita dengarkan. Begitu Anda naik, si Berekelo sama aja Padalle, sama aja yang lain. Kecewa teman-teman Kristen saya. Dipikirnya mereka ada yang mampu menumbangkan kami. Ternyata nggak ada. Naik cuman curhat. Nah, cuma jualan obat, ditanya apa, ngomong apa. Aduh, sayang sekali kalian yang dikasih waktu kayak gitu. Oke, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan, Bang.